yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak fil yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di majelis kajian online yang diadakan oleh Majelis Bina Darsulullah. Mungkin kali ini pada malam hari ini pada edisi bulan Mei kali ini Bina Darsulullah mengadakan 2 kajian online yang dihadiri oleh 2 narasumber yang sangat inspiratif. Yakni yang pertama ada Gus Rojih dan kedua yakni ada Ustadz Syifa Ahmad Muhyiddin. Tema kita pada malam hari ini yakni Unlock the Quran, kupas tuntas rahasia bahasa Arab dalam ayat yang suci. Yang dengan tema besar kita yakni menghidupkan hati dengan kalamullah dan bahasa surga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mu'ainun Mubin yang akan menjadi moderator pada kajian pada malam hari ini. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca umul kitab. Semoga kita dilancarkan pada kajian pada malam hari ini. Ala hadhiniyah as-sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada kajian malam hari ini. Yang pertama, pengenalan Majelis Bina Darsulullah. Yang kedua, yakni pembacaan CV dan profil narasumber. Yang ketiga, yakni penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, yakni sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, foto bersama dan doa penutup. Baiklah. Selanjutnya akan saya bacakan sedikit profil tentang Majelis Bina Darsulullah. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru bergabung dalam kajian online yang diadakan oleh Majelis Bina Darsulullah. Nah, perlu teman-teman ketahui, Bina Darsulullah ini adalah sebuah majelis taklim yang didirikan oleh Ningria Jazuli, alumni Amslati Pusat Jepara dan Manbaul Quran dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, beliau bernama Neng Lailatul Badriatus Sofa. Asli nama beliau yakni Neng Lailatul Badriatus Sofa, yang menggagas dan mengkoordinir sejumlah alumni Amslati Pusat dari seluruh Nusantara untuk bergabung dalam Majelis Taklim Online ini. Nah, visi dan misi Bina Darsulullah adalah untuk mensyiarkan karya dari Abah Yai Taufikul Hakim melalui media online guna memperkenalkan Amslati lebih luas kepada masyarakat umum. Nah, selain itu teman-teman, Binadars juga menyelenggarakan program kursus Amslati online seperti Lughah Arabi, Tahsiun Quran yang terbuka untuk umum. Nah, dalam hampir 2 tahun berdiri ini, Binadars telah menarik banyak pendaftar dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan karyawan maupun pegawai juga ikut ngaji dalam Binadars Lughah. Setelah beberapa bulan berdiri, Binadars telah memperoleh izin operasional dari Korwil wilayah Madura serta dukungan dari pengasuh pusat Ponpes Darul Falah Amslati yakni Ki Haji Taufikul Hakim. Dengan izin dan dukungan tersebut, Bina Darsulullah kini telah diakui dan terdaftar secara resmi sebagai yayasan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah, itu sedikit tentang profil Bina Darsulullah. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung kunjungi Instagram dari Bina Darsulullah, yakni binadas@lughah. Baiklah, sambil menunggu pemateri kita, yakni Gus Ahmad Roji,
Oke, mungkin beliau sudah bergabung. Mari kita sambut beliau bersama-sama. Mari kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau dengan tema kita, yakni Unlock the Quran, kupas tuntas rahasia bahasa Arab dalam ayat yang suci. Sebelum itu, saya bacakan sekilas tentang biografi beliau. Nah, beliau yakni Ahmad Roji, tempat tanggal lahir di Bojonegoro 4 Mei 1998. Beliau S1 PBA Jamiah Imam Syafi'i Cianjur, S2 PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Instagram beliau Ahmad_Roji, Facebook beliau Ahmad Roji, TikTok Ahmad.Roji. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita simak dan dengarkan penyampaian materi oleh Gus Ahmad Roji. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal alaihi masykur. Syukran jazakumullahu khairan. Terdengar suara saya ya? Naam, terdengar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di malam hari ini kita akan membahas tentang bahasa Arab atau bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an Al-Karim itu sendiri. Ini merupakan bahasa yang sangat luar biasa karena bahasa ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wi'a li kalamihi, untuk menjadi perantara penyampai kalam Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tema pada malam hari ini adalah Unlock the Quran, kupas tuntas rahasia bahasa Arab di dalam ayat suci. Nah, jadi kita akan fokus ke bahasa Arabnya atau bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita masuk ke dalam ranah bahasanya, kita mungkin akan membahas tentang Al-Qur'annya itu sendiri apa. Apa itu Al-Qur'an? Definisi daripada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim disebutkan di beberapa kitab Ulumul Qur'an, memiliki definisi kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Kalamullah al-munazzal, kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Nah, al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Artinya apa? Kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena ada beberapa kalam Allah yang diturunkan bukan kepada Sayyidina Muhammad, yaitu seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kalam Allah juga diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Injil, kalam Allah diturunkan kepada Sayyidina Isa. Ada lagi Dawud, Zabur, kalam Allah tapi diturunkan kepada Nabi Dawud. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah Quran. Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-muta'abbadu bitilawati. Apa artinya al-muta'abbadu bitilawatihi? Yang mana membacanya itu bernilai ibadah. Membaca Al-Quran, membacanya itu bernilai ibadah. Karena ada ya kalam-kalam Allah atau wahyu Allah, wahyu
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita membacanya saja itu tidak bernilai ibadah. Nah, tidak bernilai ibadah. Nah, itu tapi kalau Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita membacanya kita dinilai ibadah. Karena ada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi sudah mansuh, contoh, sudah dihapus daripada Al-Qur'an itu sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada kaidah nasikh sama mansuh. Nasikh dan mansuh. Ada yang mansuh tilawatan, ada yang mansuh hukman. Jadi yang dihapus itu ada yang cuman tulisannya aja, ya, seperti azaniyatu wazani atau azani wazaniyatu farjumuhal battah atau kama qala Rasulullah. Di dalam satu hadis disebutkan ada tentang hukuman bagi pezina. Nah, pezina yang zinanya itu zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah beristri atau bersuami. Maka hukumannya dirajam. Itu dulu ada teks ayat Al-Qur'annya, tapi habis itu dimansuh, dihapuskan. Nah, itu ketika kita membaca itu tidak dinilai agama, tidak dinilai ibadah, tidak dinilai ibadah, ibadah ya, tidak dinilai ibadah. Jadi yang dinilai ibadah adalah Quran yang sudah termaktub sekarang di dalam satu mushaf itu. Di kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawat. Ada wahyu-wahyu lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi tidak bernilai ibadah juga. Contoh seperti hadis. Hadis itu wahyu juga karena Nabi Muhammad tidak umma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nah, karena sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ketika kita membacanya begitu saja tidak bernilai pahala. Nah, jadi yang dibaca saja ketika kita hanya membacanya dan bernilai pahala itu hanya Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang terakhir al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Artinya apa? Al-Qur'an ini merupakan mukjizat. Al-mu'jiz. Mu'jiz itu dari kata ajaza atau a'jaza. Nah, kalau ajaza itu sulasinya bentuk tiganya ajaza, kalau rubainya atau mazid rubai, mazid biharf afwan, sulasi mazid biharf, kita bilang ajaza. Ajaza itu artinya sebenarnya dalam bahasa itu yang melemahkan. Sebagai bukti lemahnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Al-Quran itu bersifat mu'jiz. Mu'jiz itu apa? Sebuah bukti yang mana ini bisa menjadi bukti lemahnya orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebagai bukti bahwa orang-orang yang menentang Al-Quran itu tidak ada yang bisa membuat sesuatu seperti Al-Quran Al-Karim. Al-mu'jizu walau bi aqsari suwarin minhu. Jadi mukjizatnya, yang mukjiz itu seberapa kadarnya? Bi aqsar suwar. Surat terpendek daripada Al-Quran itu merupakan mukjizat. Mukjizat Al-Quran itu paling minimal adalah satu surat. Satu surat atau surat yang paling pendek itu apa? Surat Al-Kautsar yang hanya tiga ayat. Itu semua orang Arab tidak ada yang bisa menandingi. Itu merupakan definisi daripada Al-Quran itu sendiri. Jika kita ingin membedah tentang eh, bahasa Arab atau rahasia bahasa Arab yang ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita harus memahami yang namanya al-fasahah wal balaghah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada bab yang namanya, kalau kita gampangnya balaghah lah. Di dalam balaghah itu nanti ada anaknya namanya fasahah, kefasihan dan balaghah. Apa artinya fasahah wal balaghah? Jadi sebelum kita memahami atau menelusuri rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran, kita juga harus tahu apa itu fasahah, apa itu balaghah. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa memahaminya. Kita hanya bisa mengetahui terjemahan saja. Dan terjemah itu tidak bisa mewakili 100% apa yang diucapkan atau apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Itu tidak cukup. Bahkan Syekh Mustafa Abdul Nabi pernah mengatakan terjemah ya itu mustahil bisa
mewakili apa yang diterjemahkan. Nah, khususnya Al-Quran dan khususnya bahasa Arab itu sendiri. Nah, bahasa Arab itu sendiri sangat detail dan tidak cukup ketika orang memahami bahasa Arab hanya dengan terjemah. Maka banyak kalian temui orang-orang yang mungkin berfatwa di sosial media, yang berfatwa kurang tepat ya, itu karena sebagian dari mereka, karena mereka membaca teks hadis atau teks Al-Quran, kemudian mereka melihat terjemahnya, kemudian mereka menyimpulkan begitu saja. Sebenarnya tidak semudah itu kan. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak sekali ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang harus dikuasai sebelum menyimpulkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis. Ada usul fikih, ada ada balaghah, ada nahwu, ada sarf dan lain-lain. Itu semua harus dikuasai dahulu sebelum kita menyimpulkan suatu hukum. Maka kita ya orang-orang yang mungkin belum sampai level menyimpulkan Al-Quran ya kita mengikuti para ulama. Ulama bagaimana memahami kitab ayat ini? Yaudah kita mengikuti para ulama seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi mufti jadid, mufti yang baru di era di mana banyak orang-orang yang berfatwa. Ya apalagi di sosial media banyak sekali. Oh, dikit-dikit bilang, oh ini nggak ada di dalam hadis ini. Oh hadis mengatakan barang siapa al-ahdu bainana wa bainal kuffar yani tarkus shalah misalnya. Perbedaan orang yang muslim dan orang non muslim adalah meninggalkan sholat semuanya. Oh berarti kalau orang nggak sholat berarti kafir. Nggak gitu. Tidak segampang itu. Ya ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Bagaimana ulama menyimpulkan? Oh ulama menyimpulkan kalau dia meninggalkannya inadan. Dia mengingkari begitu saja sholat dan sholat itu termasuk ma'lum minatin bidarurah maka dia dihukumi kafir. Tapi kalau orang hanya malas gitu. Orang meninggalkan sholat malas. Apakah berarti saya membenarkan orang yang tidak sholat? Tidak juga. Maksudnya ini bahaya ya jika kita memvonis seseorang begitu saja dengan serampangan gitu. Oh ini kafir, ini musyrik, ini itu sangat berbahaya. Maka dari itu kita harus melihat, mengcross check lagi bagaimana ulama atau perkataan ulama, pendapat ulama tentang hal ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang paham ahla dzikir in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak mengetahuinya. Nah, fasahah wal balaghah artinya apa? Fasaha ya itu gampangnya gini. Fasaha itu berhubungan langsung dengan lafaz. Jadi lafaz-lafaz yang susah diucapkan atau tidak enak didengar itu berarti nggak fasih. Dan barometernya orang Arab ya. Jadi thaqil 'ala lisan wa thaqil 'ala al-azan. Nah, itu termasuk tidak fasih. Yang fasih itu seperti apa? Yang fasih adalah mudah untuk diucapkan dan enak untuk didengar. Dan ini juga kita harus merujuk ke kalam orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab yang menentukan, oh ini fasih, ini tidak fasih. Jadi jangan sampai, oh kita orang Indonesia, menurut kita ini susah, berarti ini nggak fasih. Nggak juga. Jadi bagaimana orang Arab mengatakan, oh ini tidak fasih, ini fasih. Nah kita mengikuti kaidah mereka. Contoh yang kalimat yang tidak fasih. Jadi fasahah itu ada beberapa macam juga ya. Kalau nanti kalian belajar di belajar balaghah, ada fasahah fil kalimah, fasahah fil kalam, fasahah al mutakallim. Nah, ada tiga itu. Nah, jadi contoh ada kalimat yang susah diucapkan. Nukah, susah. Nukah. Terus ifrangqa'ah, susah di diucapkan susah. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak fasih. Ada jumlah atau ada kalam atau ada kalimat dalam bahasa Indonesia ya yang susah juga diucapkan. Contoh di Arab itu ada syair gini. Wa qabru harbin fi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Kan susah. Wa qabru harbin fi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Coba kalian ucapin itu 5 kali pasti belepotan tuh. Itu salah satu tanda bahwa kalam kalam ini itu tidak fasih. Nah, fasahatul kalam mudah diucapkan dan enak didengar. Itu kaidah paling paling mudahnya seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kalian melihat di buku balaghah yaitu biasanya ada
salamatuhu min tanafuril huruf misalnya atau dha'ful qiyas ila akhiri. Banyak, tapi pada kesimpulannya ya, pokoknya kalam yang fasih adalah kalam yang mudah didengar dan mudah diucapkan. Itu fasaha. Yang kedua adalah balaghah. Balaghah itu sebenarnya apa sih? Balaghah itu eh, mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Apa artinya mutabaqatul kalam li muqtadal hal? Artinya adalah eh, kesesuaian kalam dengan tuntutan keadaan. Kesesuaian kalam dengan tuntutan keadaan. Itu namanya balaghah. Jadi kalau kita bilang balaghatul Quran adalah kesesuaian Al-Quran dengan keadaan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau semuanya ada cerita, nanti ada beberapa uslub dalam bahasa Arab atau beberapa gaya bahasa Arab itu yang benar-benar sesuai dengan keadaan. Contoh, jadi di dalam balaghah itu ada bab namanya itnab, ijaz, sama musawah. Itnab itu artinya memperbanyak omongan atau memperbanyak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada unsur bahasa basi lah, tapi mungkin kalau dalam Al-Quran kita tidak bisa bilang bahasa basi. Memperpanjang kalam. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika seseorang itu berbicara dengan orang yang dicinta, orang yang disuka, ya. Itu biasanya ngomongnya panjang. Gak bakalan cuma ngomong, oh ya, nanti, oh ya, heeh, nggak mungkin. Pasti ada aja embel-embelnya. Nggak mungkin cuma satu kata, dua kata. Nah, ketika kita berbicara dengan orang yang kita suka, maka sebaiknya kita memperbanyak embel-embel atau memperbanyak kalam. Dan ini ada di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan Sayyidina Musa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan Sayyidina Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu apa yang di tangan kanan Nabi Musa? Tahu. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Nabi Musa, maka ditanyalah seperti itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kananmu? Habis itu dijawab oleh Nabi Musa. Oh, qala ya asai. Ini adalah tongkatku. Ahusyu biha ala ghanami. Oh, ini saya buat ini, saya buat ini. Saya mengurus apa bukan mengurus, menggiring domba-dombaku dengan ini. Dan saya bersandar dengan ini. Wah, Nabi Musa juga melakukan hal yang sama, memperbanyak kalam karena beliau sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling dicinta oleh Nabi Musa. Seperti itu contoh. Ketika orang berbicara dengan orang yang pintar, sudah tidak perlu kita basa-basi. Tidak perlu basa-basi. Udah satu kata, dua kata cukup. Jadi semuanya ada pemimpin pesantren ngomong ke santrinya, suruh ngambilin sapu warna biru. Karena anak ini pintar, dia apa? Pimpinan pesantren cuma bilang yang biru. Diambilkan sapu yang biru. Itu ketika ngomong dengan orang yang cerdas. Kalau ngomong sama yang kurang cerdas ya, seumpamanya, maka akan butuh penjelasan lebih, butuh banyak kata untuk menyuruh seseorang yang kurang pintar seumpamanya. Jadi, kamu tolong saya ambilkan nanti apa pimpinan pesantrennya bilang, tolong saya ambilkan saya sapu yang warnanya biru yang tempatnya di sini dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada itmab atau memperbanyak kalam. Jadi kalam itu harus disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Karena jika tidak sesuai maka itu menyalahi kaidah kaidah balaghah. Paham ya? Jadi eh, di dalam Al-Quran itu semuanya pasti fasih dan semuanya pasti sesuai dengan kaidah balaghah. Semua sesuai dengan kaidah balaghah. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam yang mu'jiz, kalam yang eh, memang sangat luar biasa dan tidak ada orang yang bisa menandinginya.
Al-Hamish itu FYI ya, gitu. Al-Hamish. Mukjizat para nabi itu biasanya disesuaikan dengan keadaan umatnya atau keadaan di zaman itu, keadaan lingkungannya. Contoh Nabi Musa itu mukjizatnya itu ada beberapa. Contoh tongkatnya bisa berubah jadi ular, terus bisa membelah lautan. Yang mana kalau kita pikir itu seperti hal-hal yang magic gitu. Atau yang luar biasa atau bisa dikatakan mirip dengan sihir, mirip. Tapi bukan sihir, itu mirip dengan sihir. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa itu begitu? Ya, karena memang pada zaman itu orang-orang pada zaman itu hype-nya atau yang viral ketika itu atau yang FYP lah ya. Ketika itu adalah orang-orang yang para penyihir gitu. Ya, para penyihir yang pamer atau apa mendalami ilmu sihir itu mereka viral ketika itu. Jadi datanglah Nabi Musa dengan mukjizat yang menjadikan bukti bahwa mereka itu lemah, mereka itu tidak apa-apanya di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizatnya berhubungan dengan hal-hal yang seperti seakan-akan seperti sihir. Nah, itu Nabi Musa. Nabi Isa juga gitu. Nabi Isa hidup di zaman di mana orang-orang ketika itu sangat mendalami tib atau kedokteran atau pengobatan. Banyak tabib-tabib yang sangat luar biasa ketika itu. Orang-orang berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu kedokteran. Datanglah Nabi Isa dengan mukjizat yang kalau kita lihat itu seperti mukjizat atau hal-hal yang luar biasa yang berada di bidang kedokteran. Contoh orang-orang yang punya penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Wa yubri'ul akmah wal abrasa biiznillah. Nah, bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati ketika itu. Dan itu merupakan mukjizat yang luar biasa dan orang-orang ketika itu sangat terkesima karena apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Orang yang sudah mati, apa obatnya? Nggak ada obatnya. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berada di zaman di mana orang-orang ketika itu sangat mendalami sastra, sangat mendalami bahasa. Orang-orang Arab ketika itu eh, sangat bersemangat atau mempunyai hal yang sangat mereka tekuni, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Sastra, syair, puisi, nasr, semuanya hal-hal yang berhubungan dengan bahasa mereka itu sangat sangat antusias. Bahkan kalau di dalam sejarah itu mengatakan di Arab itu ada namanya Suq Ukal di Mekah, Suq Ukal atau pasar Ukal, di mana setiap tahun itu orang-orang ada festival syair, ada festival syair. Jadi dan itu yang paling ramai. Ya, itu merupakan tanda bahwa mereka itu sangat concern dengan hal-hal yang bersifat sastra atau bahasa. Datanglah kemudian Nabi Muhammad SAW yang mana mukjizatnya itu berupa Al-Quran Al-Karim, yang mana mukjizat ini berhubungan dengan bahasa. Dan ini walaupun orang-orang Arab ketika itu sangat mahir dalam membuat syair, dalam membuat nasar, dalam membuat kata-kata yang indah, tapi semua dari mereka tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran Al-Karim. Tidak ada sama sekali tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran Al-Karim. Bahkan Al-Quran sendiri itu pernah menantang dan kalian pasti sudah tahu di beberapa surat itu Al-Quran sudah menantang orang-orang Arab. Coba datangkan eh, kalimat-kalimat atau susunan kata yang seperti Al-Quran. Di dalam surat At-Tur, am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu sadiqin. Nah, falyatu bihaditsin mislihi in kanu sadiqin. Datangkanlah hadis atau perkataan yang sama dengan Al-Quran atau mirip dengan Al-Quran. In kanu sadiqin. Jika mereka benar dengan apa yang mereka katakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mengarang-arang. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Padahal mereka itu sejatinya tidak beriman sama sekali. Kemudian
Awalnya fali'tu bihaditsin, datangkanlah seperti Al-Quran. Mereka nggak bisa. Di surat Hud disebutkan juga, am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwar, ashr, 10. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba datangkan 10 surat lah yang kayak Al-Quran, bisa nggak kira-kira? Sama aja nggak bisa. Nah, dan ini FYI juga ya, for your information. Fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Ini berada di surat Hud. Dan surat Hud itu adalah surat ke-11 kalau kalian lihat di mushaf. Jadi 11, jadi sebelum surat Hud berarti ada 10 surat. Jadi seakan-akan Al-Quran mengatakan, ente bisa nggak? Kalian bisa nggak membuat 10 surat seperti yang sudah disebutkan, kayak gitu. Dan mereka juga tidak bisa. Nah, dan yang terakhir, nah, dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, surah faqat, surah mislihi, min mislihi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Udah, kalau nggak bisa satu aja surat, tetap nggak bisa, tetap tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar mu'jiz, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian keindahan atau rahasia bahasa, keindahan bahasa dalam Al-Quran itu tidak cuman hanya di lafadznya saja atau di maknanya saja, tapi dua-duanya. Jadi eh, mukjizat Al-Quran itu terdapat di lafadz dan maknanya sekaligus. Jadi maknanya, lafadz dan makna, bukan cuma lafadznya saja, bukan cuma maknanya saja. Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan, oh, Al-Quran itu cuma lafadznya aja yang mukjizat atau maknanya saja yang mukjizat. Tapi tidak. Yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Ingat-ingat, ini ahli bahasa dalam bahasa Arab. Abdul Qahir Al-Jurjani itu mengatakan bahwa Al-Quran mukjizatnya itu berada di lafadz dan maknanya sekaligus. Yang mana beliau mempunyai teori yang dinamakan teori An-Nazm, Nazariyatun Nazm atau teori Nazm. Itu yang menyimpulkan bahwa eh, mukjizat Al-Quran itu terdapat dalam lafadz dan juga maknanya. Beliau juga membuat suatu kitab yang dinamakan Dalailul I'jaz, dalil-dalil bukti-bukti bahwa Al-Quran itu memang mukjizat, bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran seperti itu. Nah, jadi baik makna atau lafadznya itu dua-duanya mukjiz atau merupakan mukjizat, teman. Dan Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang tidak bisa dirubah sama sekali. Maksudnya seperti apa? Ketika kalian merubah posisi suatu lafadz ke tempat yang lain, maka itu akan merubah makna. 100% maknanya akan berubah. Salah satu contoh yang mudah adalah di suratul Fatihah. Ada ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah kalau dalam nahwu itu namanya maf'ul bihi. Na'budu fi'il dan fa'il. Harusnya maf'ul bihi itu berada di akhir. Fi'il, fa'il, maf'ul. Harusnya susunan yang normal seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi dalam Al-Quran maf'ulnya didahulukan. Apakah itu main-main saja? Udah iseng aja ditaruh depan? Tidak, sama sekali tidak. Itu ada faedah yang sangat besar sekali. Karena apa? Jadi gini, kalau na'buduka semuanya, kalau kita menggunakan susunan yang biasa itu na'buduka harusnya. Fi'il na'bud dan fa'il na'budu, terus ka maf'ul bihi. Na'buduka. Tamam? Na'buduka, kalau susunannya seperti ini, fi'il fa'il maf'ul, itu ada kemungkinan kafnya atau maf'ul bihi-nya itu diatofkan atau diberi terusan, ada terusannya. Ada kemungkinan maf'ul bihi-nya tidak cuma satu. Paham nggak kira-kira? Kalau kita bilang na'buduka, kami menyembahmu, tapi ada kemungkinan maf'ul bihi-nya atau objeknya itu lebih dari satu.
kalau maf'ulnya di akhir. Jadi kalau kita bilang na'buduka, itu ada kemungkinan na'buduka anta wa huwa. Paham ya? Kira-kira. Jadi kami menyembahmu dan ini dan ini dan ini. Itu kalau maf'ul bihinya diakhirkan. Tapi di dalam Al-Quran tidak. Maf'ul bihinya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini kalau dalam ilmu balaghah masuk ke dalam bab takdim wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir, pemindahan posisi ke depan dan ke belakang. Jadi pemindahan posisi. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan seperti itulah. Nah, apa faedah takdim maf'ul bihi? Atau apa faedah maf'ul bihinya ditaruh di depan? Jadi iyyaka na'budu. Nah, ini faedahnya adalah al-hasr. Hasr itu eh, menunjukkan makna hanya. Jadi kalau kita bilang iyyaka na'budu, berarti artinya hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalau kita bilang na'buduka wa nasta'inuka, ya, itu artinya kami menyembahmu dan kami meminta tolong kepadamu. Ada kemungkinan di maf'ul bihinya atau objeknya itu ditambah. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau ditaruh di depan tidak ada kemungkinan itu sama sekali. Jadi satu-satunya zat yang kita sembah dan kita mintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit contoh saja. Sebenarnya kalau kita ingin membuat contohnya sangat banyak ya. Sangat banyak contoh daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an mu'jiz. Tidak ada yang bisa mendatangkan lafat-lafat atau makna yang sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Apakah ada percobaan di zaman dulu orang-orang yang ingin membuat seperti Al-Quran? Ada. Dan yang paling terkenal itu adalah Musailimah Al-Kadzab. Kalian juga pasti tahu semua. Musailimah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku nabi. Mengaku nabi. Namanya Musailimah. Al-Kadzab itu lakop atau gelar yang disematkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang itu. Jadi dikasih sama Rasulullah lakop atau gelar Al-Kadzab. Nah, ceritanya gimana kok bisa dikasih lakop itu? Karena waktu itu pernah si Musailimah ini menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat itu beliau jangan dia dia menulis apa? Dia nulis min Musailimah Rasulillah, dari Musailimah Rasulullah katanya, utusan Allah. Ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad Rasulullah. Inna Allah ibta'atsani, katanya Allah Subhanahu wa taala mengutusku. Nah, falaka nisfu al-ard waliya nisfuha. Setengah bumi ini untukmu dan setengahnya untukku, katanya gitu. Itu tulisan surat dari Musailimah Al-Kadzab. Jadi saya dulu mendengarnya juga Musailamah ya. Cuman ternyata guru-guru saya itu menyebutkan Musailimah. Musailimah pakai bikasri lam. Nah, Musailimah Al-Kadzab mengatakan seperti itu. Allah mengutus saya. Dan Allah mengatakan bahwa bumi ini setengahnya untuk saya dan setengahnya untuk engkau. Terus walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Tapi orang-orang Quraisy ini adalah kaum yang membangkang, gitu loh. Nggak percaya sama saya, gitu. Kata siapa? Musailamah al-Kadzab. Musailimah. Kemudian surat itu kan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibalaslah sama Rasul. Apa? Min Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Musailimah al-Kadzab. Nah di sini awal di apa, diberikan lakop itu, ila Musailimah al-Kadzab, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah sang pembohong besar al-Kadzab. Innal arda lillah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, yurithuha man yasha, Allah akan memberikannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nah, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhirat itu milik orang-orang yang bertakwa. Muslimah itu pernah membuat atau mencoba menulis yang mirip sama Al-Quran. Surat terpendek Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, Musailimah ini coba bikin dia. Dia bikin apa? Dia bikin tulisan.
seakan-akan dia mendapat wahyu. Dia terus bilang, Inna a'tainaka ar-rihrah. Ar-rihrah. Terus apa? Fasalli li rabbika wartah. Gitu. Salatlah kepada Tuhanmu, kemudian bersantailah. Wartah. Gitu. Terus inna syani'aka huwal kabsyun nattah. Nah, ini adalah percobaan dari siapa? Musailimah al-Kadzab untuk membuat Al-Quran. Membuat kata-kata atau kalimat seperti Al-Quran. Dan orang-orang Arab ketika itu yang paham benar-benar paham bahasa Arab ketawa aja karena nggak ada maknanya itu. Apa yang disampaikan oleh siapa? Musailimah al-Kadzab. Dia juga pernah bikin surat yang mirip surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Kalau dalam Al-Quran kan enak ya. Alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ila akhiri. Ila akhiri surah. Nah, dia pernah bikin gini. Al-fil wa ma adraka mal fil. Lahu zalumun tawil. Zalum apa temennya? Ini apa belalai. Lahu zalumun tawil. Wa zailun qasir. Zail itu artinya buntut. Buntutnya pendek. Terus terakhirnya ada tulisannya. Inna zalika fi khalqi rabbina lajalil. Katanya. Bikin seenaknya aja. Nggak ada maknanya sebenarnya. Nah, ini kalau orang tahu bahasa Arab aja itu pasti akan ketawa. Karena apa? Di sini ada kata-kata al-fil wa ma adraka mal fil. Adra ya dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maknawi, yang non indrawi, paham? Yang sifatnya akli, maknawi. Contoh kayak al-haqqah wa ma adraka mal haqqah. Dari kiamat tuh kayak gimana? Tahukah kalian? Hari kiamat kan sesuatu yang tidak atau tidak nyata sekarang. Belum ada gitu. Itu adalah kejadian yang masih berada di otak kita. Kita belum ada yang tahu. Maka dipakai adraka, al-qari'ah misalnya. Mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Adra itu digunakan untuk hal seperti itu. Apakah ada pengikutnya? Oh, ada. Musailimah banyak juga, lumayan pengikutnya. Ya, maka jangan heran orang-orang aneh di zaman sekarang itu masih ada pengikutnya aja. Magupron contoh. Ada aja pengikutnya. Padahal nggak tahu apa yang dikatakan. Askoli ada aja yang percaya gitu. Eh, Kemudian di suatu peperangan ada namanya Harb Yamama, peperangan Yamama. Itu perang antara kaumnya siapa Musailimah dengan dengan Muslimin. Ada salah satu pengikut Musailimah itu namanya Uyainah ibn Hisn. Uyainah ibn Hisn. Nah, ketika peperangan itu Uyainah nyamperin siapa atau bertanya kepada Musailimah. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu kepadamu? Kata dia, belum, belum. Oh ya udah, akhirnya perang lagi. Habis itu balik lagi, nanya lagi, apakah ada wahyu yang turun kepadamu? Katanya tidak ada. Keluar lagi, balik lagi. Apakah sudah ada wahyu yang diturunkan kepadamu? Oh sudah ada, sudah ada. Apa apa? Dia bilang katanya, innalaka rahan karahah. Raha itu kalau dalam bahasa Arab itu tempat buat numbuk atau nenun. Numbuk. Jadi numbuknya orang dulu kan pakai yang apa tuh? Yang kayak batu, dua batu terus kalian kalau melihat Upin Ipin pasti tahu tuh. Jadi kalau numbuk jadi tepung tuh pakai batu, itu namanya raha. Maksudnya apa di sini? Innala karahan karaha itu menunjukkan bahwa kamu akan berperang sebagaimana mereka berperang. Apa kayak gitu? Padahal mereka sedang berperang. Ya. Kemudian dilanjutkan ayatnya apa? Bukan ayat ya, kata-kata dia apa? Wa haditsan la tansah. Innala karahan karaha wa haditsan la tansah. Karena kesel ya, siapa Uyainah ibn Hasan dari pohonnya orang ini ngawur nih katanya. Ngawur. Udah habis itu bilang, qad syahidallahu annahu yakunu hadithan la tansa. Allah bersaksi bahwa kata-kata yang kamu ucapkan tadi adalah kata-kata yang tidak akan pernah kamu lupakan. Dengan kata-kata itu, saya keluar dari agamamu. Maksudnya, saya tidak lagi menjadi pengikutmu. Kemudian Uyainah ibn Hasan menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Musailimah al-Kadzab. Sudah pernah dicoba, ya, tapi malah menjadi lelucon bagi orang-orang Arab. Nah, ada beberapa poin yang bisa dijadikan
atau yang bisa dijadikan contoh di dalam Al-Quran yang bisa menunjukkan bahwa ini bahwa Al-Quran itu sangat presisi, bahasanya itu presisi sekali. Ada beberapa contoh. Di dalam bahasa Arab itu ada pembahasan namanya taraduf. Taraduf itu adalah artinya apa? Taraduf itu beberapa kalimat atau kata yang berbeda tapi maknanya sama. Itu namanya taraduf. Mutaradif. Nah, jadi katanya berbeda-beda tapi maknanya sama. Nah, ulama ahli bahasa itu ada perbedaan pendapat. Apakah taraduf itu ada atau tidak? Ada yang mengatakan, oh ada. Taraduf itu ada. Dua kata maknanya satu itu ada. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak. Taraduf itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau semuanya ada yang memiliki makna yang sama, seakan-akan sama, itu sebenarnya berbeda. Contoh, em, kata ini semuanya artinya memang ini. Tapi ini digunakan untuk seperti ini digunakan untuk seperti ini. Contoh ini, dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu menggunakan kata itu sesuai dengan, sangat presisi, sesuai dengan penggunaannya. Contoh seperti ini. Ada kata matar sama ghaif. Matar itu artinya hujan. Ghaif juga artinya hujan. Namun di dalam Al-Quran, matar itu seringkali digunakan untuk hujan yang mana hujan ini disertai dengan azab. Hujan azab, ya. Hujan yang mana itu siksa. Kalau ghaif itu digunakan untuk hujan yang eh, konteksnya itu azab, afwan, barakah atau rahmat. Rahmat atau barakah. Kalau kita ya menggunakan matar sama ghaif sehari-hari mungkin sama aja ya. Sekarang ada motor, sekarang ada ghaif. Tapi kalau di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, itu ada perbedaan antara penggunaan motor dan ghaif. Contoh, eh, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa aqibatul mujrimin. Ya, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Jadi ada hujan siksa, ya, itu menggunakan matar. Fa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana eh, akhir dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Ini Allah alam nih sepertinya di kisah salah satu nabi yang kaumnya itu dihujani apa itu namanya? Hujan hujan api lah. Nah, kaum Nabi Lut kalau nggak salah. Allah alam, dan lupa. Pokoknya ada satu nabi, kaum suatu nabi yang mana dia melakukan maksiat dan kemudian dihujani dengan hujan hujan adab. Nah, kemudian di dalam ayat lain ghaith digunakan huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Jadi di sini ghaith digunakan untuk hujan yang mana hujan ini mengandung rahmat. Seperti itu. Sampai segitunya presisi apa? Tingkat presisinya Al-Qur'an. Setiap kata itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ada juga contoh sanah sama am. Sanah itu artinya tahun. Am artinya tahun. Kalau kita juga menggunakan seperti biasa. Contoh, sanah dirasiyah, am dirasi. Apa itu artinya tahun tahun pelajaran ya atau tahun ajaran. Am dirasi, sanah dirasiyah sama aja. Tapi di dalam Al-Quran ternyata sanah itu biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya eh, tahun yang buruk, tahun yang kurang baik lah. Dan untuk am itu digunakan untuk yang baik-baik. Nah, am digunakan untuk yang baik-baik. Contohnya eh, di dalam surat Yusuf ya kan ada 7 tahun yang 7 tahun yang susah, kemudian ada 7 tahun yang tidak susah atau yang banyak berkah. Nah, jadi dalam surat Yusuf itu disebutkan qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. ثم يأتي من بعدك سبع شداد maksudnya di sini 7 sana 7 sanawat 7 sinin syidad. Jadi ada 7 tahun yang sangat berat. Ini kan dulu siapa eh, Malik atau Raja Mesir ketika itu bermimpi.
bermimpi ada 7 baqarat siman ya'kuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulat khudr wa ukhra yabisat. Ada yang itu ada cerita apa? Dia bermimpi bahwa ada 7 apa itu namanya? Sapi yang gemuk-gemuk dimakan sama 7 sapi yang kurus-kurus kayak gitu. Nah, itu artinya apa? Nah, kata Nabi Yusuf, ini 7 tahun, ini akan ada 7 tahun yang sangat susah. Kemudian, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun yughathu fihi nas. Yughathu nas fihi, yughathu nasu wa fihi ya'sirun. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathu nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian, setelah itu ada am. Yang tadi pakai sinin, yang sekarang pakai am. Akan ada tahun di mana orang-orang akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ya'sirun, dan mereka akan apa? Asr itu artinya memeras, memeras apa itu namanya? Anggur-anggur lah. Dia menunjukkan bahwa ini merupakan tahun yang baik seperti itu. Jadi tahun yang baik pakai am, tahun yang buruk pakai sinin. Nah, atau sana. Ada lagi di kisah di surat Ankabut, di kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ya itu dikatakan bahwa dakwah Nabi Nuh itu berapa tahun? 1.000 tahun. 100 tahun afwan. Afwan. 1.000 tahun ya, Alfasana ya. 1.000 tahun, 950 tahunnya itu susah. Beliau mengalami kesusahan. Nggak ada yang ngikutin beliau. Dan 5 tahun kemudian itu sudah nggak susah lagi. Karena itu bertepatan dengan setelah badai, tufan, banjir banjir besar. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana." Nah, alfasana berapa? 1.000 tahun. Illa khamsina ama. Nah, di sini pakai am. Illa khamsina am. Kecuali 50 tahun. Jadi 50 tahunnya ya, itu 50 tahun yang sudah sudah tidak terlalu berat, tidak berat. Tapi 950 tahunnya itu berat. Nah, dakwah 950 tahunnya berat, 50 tahunnya sudah tidak berat. Di sini disebutkan fala bisa fihim, maka Nabi Nuh berada di antara kaumnya itu berapa? Alfasana, 1.000 tahun, pakai sana, illa khamsina am, kecuali 50 tahun. Nah, ini merupakan penggunaan kalimat dalam Al-Quran atau penggunaan kata dalam Al-Quran yang sangat presisi. Di mana sanah di sini menunjukkan tahun-tahun yang berat, dan am di sini digunakan untuk tahun-tahun yang ringan seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa contoh tentang bagaimana bahasa Al-Quran itu sangat presisi dan sangat indah, punya rahasia sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak ya contoh-contoh. Saya sudah menulis sebenarnya banyak, cuman karena waktu ya, mungkin kita langsung masuk ke akhir saja. Yang terakhir kita akan bahas tentang ta'thir atau dampak Al-Quran terhadap kehidupan kita atau kehidupan orang-orang zaman dahulu. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu itu akan lebih lebih ngena karena mereka paham Al-Quran itu sendiri. Saya cuma ingin menceritakan satu kisah saja, ya. Kalau Sayyidina Umar sudah ma'ruf ya, ceritanya, di mana beliau masuk Islam karena Al-Quran, masuk Islam karena Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran beliau bisa masuk Islam karena beliau tahu bahasa Arab, paham bahasa Arab, dan beliau eh, me- apa dan beliau terenyuh, tersentuh dengan apa yang telah dibaca, yaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran punya efek spiritualitas tersendiri, seperti itu. Seperti yang dialami oleh siapa? Sayyidina Umar. Ada juga sebenarnya orang dari kalangan kibar Quraisy, pembesar Quraisy, yaitu Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah itu adalah salah satu pembesar Quraisy yang ketika itu mempunyai inisiatif. Inisiatifnya apa? Oh, saya akan pergi ke Muhammad dan saya akan memberi dia beberapa penawaran agar dia berhenti dalam berdakwah. Akhirnya pergilah siapa? Utbah bin Rabi'ah pergi ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad,
dia pun memberi beberapa tawaran. Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadi orang yang sangat kaya di Quraisy ini? Kalau kamu mau, kita akan kumpulkan harta, kita kasih kepadamu, kita berikan kepadamu. Nabi Muhammad dengerin. Kemudian diterusin. Kamu mau wanita paling cantik, kita kasih wanita paling cantik. Kamu mau apa lagi? Kamu mau kedudukan, kamu menjadi raja, sawadna, kita akan menjadikan kamu raja. Tapi dengan satu syarat, apa? Kamu, yang terakhir juga ini. Kalau kamu ini sakit, maksudnya berdakwah dikira kemasukan jin. Kalau kamu sakit, kita akan carikan tabib, dokter yang sangat handal untuk menyembuhkanmu. Sudah banyak yang diucapkan. Rasulullah cuma berkata, sudah? Apakah sudah selesai apa yang kamu ucapkan? Iya sudah. Rasulullah tidak bicara apapun kecuali membaca surat Fussilat. Dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Oh, dikasih ayat aja. Rasulullah tidak berbicara apapun kecuali membaca ayat ini. Satu riwayat dikatakan sampai ayat ke-13. Nah, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Jika mereka, ya, eh, orang-orang kafir itu berpaling, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, anzartukum, aku telah memberikan kalian peringatan, sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalian akan mendapatkan sa'iqah, kilat, disambar kilat sebagaimana kilat yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Thamud. Satu riwayat dikatakan siapa Utbah ibn Rabi'ah tidak kuat mendengarnya, langsung bilang, udah cukup cukup. Rasulullah disuruh mencukupkan bacaan. Udah cukup cukup cukup. Akhirnya setelah itu siapa Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaumnya dan dia kembali dengan wajah yang berbeda. Awalnya udah wah, ini Muhammad ini apa harus kita halangi dakwahnya. Ketika kembali, ya, raut wajahnya sudah berbeda. Akhirnya ditanya sama orang-orang Quraisy ketika itu, apa yang apa yang kamu alami? Apa yang sudah terjadi? Dia mengatakan, saya tidak pernah mendengar apa yang telah diucapkan oleh Muhammad. Ini pokoknya kata-katanya sangat luar biasa. Ini bukan sihir, bukan syair, bukan syair, bukan apa lagi, bukan bukan ilmu dukun. Wah, pokoknya ini beda banget. Nah, akhirnya orang-orang, "Oh, kamu gimana sih?" Orang-orang marah. Bukannya kamu itu ingin memberhentikan atau menghalangi dakwah Muhammad. Tapi Utbah bin Rabi'ah tercengang dengan apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Namun, walaupun begitu, tapi Utbah bin Rabi'ah tidak sampai masuk Islam. Tidak sampai masuk Islam. Masih dalam kekafiran. Namun, ya, poin yang harus ditekankan, sampai nggak kuat. Siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah. Kalau dia tidak sombong ya mungkin. Kalau dia tidak menganggap bahwa kaumnya atau dia tidak takut apapun, ya, kalau dia itu munsif, objektif, dia pasti akan mengikuti Nabi Muhammad karena dia tahu bahwa Al-Quran itu bukan kalam biasa, tapi karena kesombongannya dia tidak sampai masuk masuk Islam. Nah, tidak sampai masuk Islam. Bahkan ada beberapa cerita juga sebenarnya orang-orang yang meninggal karena Al-Quran, yang disebutkan yang diberi gelar qatilul Quran, atau orang-orang yang terbunuh karena Al-Quran. Dan salah satunya itu adalah Ali ibn Fudail ibn Iyad, putra daripada sufi ternama Fudail ibn Iyad. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertama tadi ta'rif Al-Quran, kemudian tentang mukjizat, tentang bahasa Al-Quran itu sendiri, dan dampak Al-Quran kepada jiwa kita.
Jadi kita ketika ingin memahami Al-Quran juga kita harus mau mendalami bahasa itu sendiri, bahasa bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dulu siapa kalau kalian tahu Syekh Adham Al-Asimi pernah membuat perumpamaan orang yang ingin memahami Al-Quran. Ada yang bertanya, apakah kita bisa memahami Al-Quran tanpa kita tahu bahasa Al-Quran? Tanpa tahu bahasa Arab. Beliau menjawab dengan bahasa India. Jadi beliau menyebutkan bahasa India gitu. Nggak apa gitu, Anda lupa. Terus ditanya, ente paham nggak? Enggak sih. Gitu. Enggak sih. Ya itu, sama. Ente kalau mau paham Al-Quran, ya ente juga harus tahu bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kalau semuanya orang yang ingin mendalami eh, kajian-kajian Al-Quran, maka dia juga harus mendalami bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Maka dari itu penting kita memahami bahasa Arab agar kita bisa memahami seluk-beluk daripada Al-Quran itu sendiri. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau kepanjangan juga saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsir, terima kasih banyak kepada Gus Ahmad Roji yang telah menyampaikan banyak daging, daging sapi ya Gus. Syukran. Daging sapi sebentar lagi berkorban. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan. Tadi Gus Ahmad Raji sudah banyak menyampaikan, yakni bahwasanya Al-Quran itu kan mukjizat. Mukjizat itu yang berarti dia melemahkan sesuatu yang lain. Buktinya tadi sudah dibuktikan dengan banyak orang yang ditantang dan akhirnya mereka ya udah kalah, nggak bisa menandingi Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga ada bahasa cinta dari Allah kepada kekasihnya, bahwa memperbanyak kalam atau tadi yang juga disebut itnab, memperbanyak kalam Allah kepada kasihnya itu dinamakan ya bahasa cinta. Ya jadi ya emang layaknya seorang kekasih pada kasihnya ya sering bertukar kabar. Kalau seperti kata Gus Bah itu kalau siap menikah harus berani bermain-main atau ngobrol yang nggak penting. Terus tadi juga ada mungkin kita sudah tahu berbagai macam makna muradif, mutarodif, yakni misal seperti mator dan juga al-ghois. Mungkin kita menyebutnya dalam sehari-hari misal nazal al-mator, nazal al-ghois, tapi dalam Al-Quran itu memiliki makna yang berbeda-beda. Juga tadi Gus Roji juga menyampaikan dampak Quran terhadap kehidupan yang telah dialami oleh Umar dan juga telah dialami berbagai macam sahabat Nabi. Namun yang paling penting eh, kita kita ingin memahami sesuatu, kita juga harus berani terjun untuk memahami semua kondisinya. Kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, maka kita juga harus mempelajari secara teliti, yakni bahasa Arab itu. Mungkin sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung mengaktifkan voice, suara, atau bisa via kolom chat di bawah. Ya, pertanyaannya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu, saya ingin bertanya, Gus. Iya, silakan. Antum dosen di UIN Fakultas apa, Gus? PBA saya. Oh, ya, Ya, FITK gitu. tarbiyah berarti. Ya. Tarbiyah ya. Kebetulan saya di Rosat. Oh, Masya Allah. Ya. Antum semester berapa antum? Semester saya nih, Gus, baru dua. Oh, Masya Allah. Oh, baru 2 tahun. Ada sih, ada. Antum tahu siapa ya? Fadil tahu antum?
Abil. Anak Fadil. Fadil. Semester berapa, Gus? Anak kurang tahu kalau semesternya. Ada beberapa anak di sini pondoknya Dr. Rusli, tahu antum Dr. Rusli? Birusli. Iya, Abi Rusli tahu antum. Naam, tahu tahu. Ya, kan ada pondok di sini kan. Nah, itu beberapa anaknya di di apa di fakultas di Rasat juga. Ada juga beberapa anak Darsun juga di sana. Banyak tuh Naam. anak Darsun. Nah, ini sudah ada pertanyaan satu dari eh, Kang Soleh. Ustadz, baiknya untuk mengawali kita mulai belajar bahasa Arab atau nahu sorof dulu ya? Syukron, Ustadz. Hmm. Mungkin mau langsung dijawab apa Langsung sekalian langsung aja? dua aja kali ya. Oke. Ini ada Sepertinya satu lagi dari Kak Nurulaili. Cara agar hmm. bisa mendalami bahasa Arab sehingga bisa memahami makna Quran, Ustadz, gimana? Ya, syukran. Jadi gini, untuk mempelajari bahasa Arab itu memang kita lihat tujuannya dulu. Kalau memang kita tujuannya untuk memahami teks-teks turas, ya, jadi prioritas kita lebih ke memahami teks turas dan juga memahami Al-Quran, lebih ke memahami saja. Kita mulai dari nahwu dan saraf. Kalau untuk memahami teks-teks turas, teks-teks Al-Quran, teks-teks atau pelajaran-pelajaran ilmu syariat seperti itu, kita lebih mendalami nahwu dan saraf. Tapi kalau kita ingin, mungkin ada beberapa orang yang bahasa Arabnya itu ingin yang lebih ke komunikasi bahasa Arabnya. Ya udah kita belajar ngomong, banyak-banyak belajar ngomong. Nahwu sarafnya nanti aja. Kalau memang kita fokusnya di mana? Di berbicara, komunikasi. Jadi kalau ingin fokus di komunikasi, maka dalami bahasa Arabnya, banyakin mufradatnya, kosakatanya, dan perbanyak uslubnya atau tata cara gaya bahasa Arabnya, ya. Itu kalau ingin komunikasi. Tapi kalau untuk memahami ilmu syariat, memahami hadis, mengenal Al-Quran, itu lebih baik dimulai dari nahwu sarf dulu. Karena memang prioritasnya jika kita ingin memahami, ya, maka kita harus lebih fokus ke ya membedah kata-katanya, ya, terus mengetahui susunan katanya dan sebagainya. Jadi itu mungkin untuk soal yang pertama. Soal yang kedua tadi, bagaimana cara kita mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami makna Al-Quran. Tentu yang pertama kita mulai dari bahasa Arab dasar ya. Karena kita di sini memang kalau pertanyaan ini kan prioritasnya berarti untuk memahami makna Al-Quran. Maka kita harus mulai dari dasar. Yang pertama nahwu sharaf, pasti nahwu sharaf, dan juga kita perbanyak juga kosakata untuk difahami ya, bukan untuk berkomunikasi. Kemudian setelah nahwu sharaf nanti kita ke balaghahnya, ke balaghah. Nahwu sharaf, balaghah. Karena itu apa ya, bisa dikatakan rukun atau pilar terpenting lah ketika kita ingin memahami Al-Quran. Dan kita juga setelah kita memahami apa itu namanya, nahwu saraf, balaghah, tidak cukup sampai di situ, kita juga harus memiliki wawasan tentang syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kalian melihat tafsir itu pasti akan ada beberapa syawahid atau rujukan, yang mana rujukan itu kembali ke syair-syair Arab. Bagaimana orang Arab zaman dahulu menggunakan kalimat ini, contoh seperti itu. Jadi itu sangat penting. Jadi mufrodat-mufrodat yang mungkin asing di zaman sekarang itu mungkin pernah digunakan oleh orang zaman dahulu itu seperti ini. Jadi untuk mendeteksi apa keotentikan bahasa itu biasanya orang-orang tentu merujuk kepada kata-kata atau perkataan orang zaman dahulu. Dan yang bisa diakses itu bisa berupa syair atau nasr. Syair atau nasr. Cuman biasanya yang lebih aneh itu atau kata-kata yang lebih susah itu yang di syair. Nah, dengan syair juga kita bisa mengetahui, memahami sastra ya, sastra Arab itu. Kita juga bisa memahami kultur budaya Arab itu seperti apa. Nah, jadi tidak tidak bisa kita memahami Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab
dengan kultur Indonesia. Itu tidak bisa. Jadi makanya ada yang namanya asbabun nuzul, asbabul wurud kalau hadisnya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kita harus tahu konteksnya seperti apa agar kita bisa memahaminya secara utuh. Ya tidak bisa kita potong-potong begitu saja kemudian kita menyimpulkan sesuai dengan bahasa kita. Ada beberapa kemarin Anda lihat juga ada orang memahami eh, mungkin ini pembahasan agak sensitif tapi nggak apa-apa. Eh, Cuman saya di sini menitik beratkan kepada poin bagaimana cara dia memahaminya. Jadi permasalahan istawa alal arsy. Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy. Istawa itu dalam bahasa Arab kan ada beberapa maknanya. Nah, lucunya orang ini itu dia tidak menggunakan bahasa Arab dalam menafsir ini, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi istawa dalam bahasa Indonesia itu artinya bersemayam. Nah, bersemayam dalam KBBI itu ada berapa? Kan lucu kayak gitu. Nah, ini nggak bisa juga. Jadi harus kita memaknai eh, bahasa bahasa Arab dan memahami Al-Quran sesuai dengan bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Quran dan juga kultur Arab, kultur atau budaya yang digunakan dalam bahasa tersebut. Jadi karena bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi ketika kita memahami suatu bahasa, suatu teks, kita juga tidak bisa melepaskannya dari konteks. Maka dari itu penting kita memahami budaya Arab juga. Ya, dan budaya itu bisa kita ketahui dari syair-syair Arab atau juga dari sastra-sastra Arab. Nggak harus syair ya, syair bisa, nasar bisa. Cuman biasanya yang lebih menarik itu syair. Eh, Majaz-majaznya atau apa kiasan-kiasannya itu berbeda antara orang Arab dan orang Indonesia. Maka dari itu penting kita memahami syair juga. Nah, setelah itu semua sudah dipelajari, nah, mungkin kita bisa lebih menikmati nanti ketika membaca Al-Quran. Ya, dulu ketika kita di Jamiah Syafi'i, imamnya itu ketika tarawih itu kan 20 rakaat, setiap 20 rakaat itu satu juz. Nah, kalau ada beberapa eh, surat yang bisa kita nikmati gitu. Memang tidak bisa kita fokus 100%, tapi ada beberapa surat yang bisa kita nikmati. Contoh surat-surat yang isinya tentang kisah-kisah. Contoh surat Al-Qasas, surat Yusuf, itu bisa kita nikmati. Ya. Jadi dengan itu setidaknya kita bisa menikmati. Kalau bisa memahami, itu butuh fokus yang lebih lagi. Karena nanti eh, ada ilmu tafsir atau ya disiplin ilmu tafsir itu ada sendiri. Bagaimana cara menafsiri Al-Quran atau memahami Al-Quran. Nah, kalau kita ya mungkin level kita masih ya udah kita menikmati apa yang sudah diberikan oleh para ulama kepada kita. Ulama udah nulis ini, oh udah kita nulis kita baca tafsirnya aja gitu. Jadi kalau untuk benar-benar mendalami memang kita butuh ilmu tafsir. Karena barang siapa yang eh, menafsiri Al-Quran dengan seenaknya sendiri maka dia sudah memesan satu tiket di neraka. Maka dari itu berbahaya jika kita memahami atau mengambil kesimpulan langsung dengan ke, kadar keilmuan kita yang seperti ini. Maka penting sekali kita untuk mendalami ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Nanti ada ulumul Quran, ulum tafsir dan lain-lain. Seperti itu kira-kira siapa untuk soal atau pertanyaan yang kedua. Syukran Ustaz. Ya. Eh, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Ayin Al-Fathi. Ustadz, bagaimana cara supaya kita semangat untuk berbicara menggunakan bahasa Arab? Mungkin ada Nah, ya. tips-tips supaya kita tuh cinta, mahabbah, takalum bil lughatil Arab gitu, Ustadz. Iya, itu kalau ini menarik pertanyaan. Bagaimana apa, menambah motivasi kita atau menambah mahabbah kita kepada bahasa Arab. Sebenarnya kalau jawaban simpelnya mungkin ya karena bahasa ini digunakan oleh orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang kita kan nggak bisa ya langsung wah langsung ke Rasulullah tuh nggak bisa. Kadang bisa juga lewat guru-guru kita yang ngomong bahasa Arab atau suka bahasa Arab. Masya Allah, Ana di sekitar sini atau di Jakarta lah. Beberapa Ana bertemu dengan beberapa kiai gitu. Masya Allah bahasa Arabnya bagus.
dan kelihatan banget cinta banget sama bahasa Arab. Ya karena sesimpel karena bahasa Arab itu bahasa yang digunakan oleh Nabi kita, orang yang ia cinta yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan bahasa ini juga adalah bahasa Al-Quran. Cuman kalau itu kan terlalu terlalu mungkin motivasi yang sangat sering didengarkan ya. Oh, karena ini bahasa Nabi, bahasa Rasul, bahasa apa namanya? Bahasa Allah SWT. Itu mungkin ke lebih ke sisi ukhrawinya, sisi akhiratnya. Kalau dunianya itu sebenarnya ada juga. Jadi eh, dulu Anda pernah dengar kata-kata dari Sayyidina Umar apa ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah. Jadi belajar bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bisa membuat harga diri kamu atau value-mu itu naik. Dan itu baru Ana pahami setelah Ana bisa bahasa Arab. Sebelumnya Ana nggak tahu itu maksudnya apa. Sebelumnya Ana nggak tahu bahasa Arab, Ana bisa ngomong bahasa Arab itu buat apa. Dulunya Ana nggak terlalu paham. Tapi ternyata itu sangat sangat bisa untuk menaikkan value kita, menambah kehormatan kita. Antum kalau bisa bahasa Arab, kalau ada syekh dari luar, atau guru atau orang yang suka bahasa Arab juga. Dan biasanya kebanyakan orang yang suka bahasa Arab tuh orang-orang alim ya, orang-orang pintar ya. Orang-orang yang concern ke ilmu syariat atau ilmu agama atau orang-orang yang mungkin dulu sekolahnya di luar. Kalau antum bisa bahasa Arab dan lancar bahasa Arab, antum akan eh, apa? Bisa menambah relasi yang mana relasinya itu nggak main-main. Contoh Mas Syai dari luar, ya, Syai dari luar. Anak kemarin kepikiran ini waktu di Pasuruan. Ketika itu anak bertemu dengan Syekh Adham Lasim. Anak dan anak ke sana itu sama orang dari Suriah. Jadi ada anak punya teman aslinya orang Suriah, tapi karena rumahnya eh, malasaf ya, rumahnya itu hancur lah ya. Dia pindah ke Indonesia, pindah ke Indonesia. Dan dia itu dulu muridnya Syekh Adham langsung. Anak ke sana dari Jakarta ke Pasuruan itu sama dia. Udah berdua dia orang Arab, benar-benar orang Arab, Arab. Orang Arab. Jadi anak ngobrol sama dia full terus mau bahasa Arab. Ketika di Pasuruan juga beberapa habaib ngajak ngomong bahasa Arab, anak ngomong bahasa Arab. Bisa pede gitu jadinya. Terus habis itu sama Syekh Adham ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Jadi baru di situ anak sadar, oh ternyata memang benar bahasa Arab itu bisa menambah harga diri kita, bukan harga ya, value. Tazidu fil muru'ah. Muru'ah itu sebenarnya kan ya harga diri atau kehormatan, menambah kehormatan kita. Kita bisa masuk lah ke orang-orang yang basicnya Arab, masyayikh dari Arab, kita bisa masuk. Bahkan ini yang anak alhamdulillah eh, waktu itu ya kenal lah sama Ustadz Nuruddin, kalian kalau tahu Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin. Ketika debat di mana di UI waktu itu, anak hadir di UI. Nah ketika yang lain ngobrol, nah Ustadz Nuruddin kan suka ngomong bahasa Arab, suka ngomong bahasa Arab. Udah waktu yang lain diajak ngobrol, yang lain ya beberapa ada yang bisa tapi mungkin kurang lancar ya. Nah anak ngobrol di situ masuk, anak ngomong bahasa Arab dan alhamdulillah anak salah satu anugerah ya, anak bisa ngomong bahasa Arab lancar ya. Dan beliau akhirnya agak salfok dan nanya-nanya akhirnya. Nah, itu dari mana? Ente lulusan mana? Lulusan Jami Amir Rafi'i. Masya Allah, anak tahu tuh pengasuhnya siapa ini. Nah, salah satu berkah bisa bahasa Arab itu bisa kenal sama orang-orang kayak gitu. Dan beberapa kali Anda juga ikut kajiannya dan Anda juga alhamdulillah punya nomornya juga gitu. Kalau di WA juga ngomong bahasa Arab beliau, nggak ada bahasa Indonesia. Dan itu salah satu manfaat juga kalau kita lihat dari segi relasi duniawi ya. Dan itu insya Allah juga relasi ukhrawi juga karena kenalnya orang-orang yang orang-orang yang hawanya ukhrawi juga. Dan ada hal-hal yang lain, contoh kayak eh, apalagi sekarang ya di negara-negara Arab itu banyak negara Arab yang maju dan kadang ngasih atau ada perlombaan internasional. Nah itu waktu itu Anda pernah ditawarin dari Dubai waktu itu.
Cuman karena satu lain hal nggak jalan. Tapi kan tawarin waktu itu. Pernah udah ngobrol sama orang pihak Dubai-nya, Uni Emirat Arab waktu itu. Mau ada lomba lah yang skalanya internasional. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa hal yang bisa jadi motivasi akhirnya. Anda dulu juga nggak kepikiran, kok bisa, oh kok akhirnya bisa membuka peluang yang seperti ini. Termasuk dosen juga, sekarang alhamdulillah itu juga berkahnya bahasa Arab juga itu. Dan tanpa bahasa Arab orang juga nggak bakalan dipanggil juga gitu. Jadi itu mungkin yang bisa jadi motivasi. Ternyata peluang bahasa Arab itu banyak ya. Nggak cuman melulu soal baca kitab, nggak melulu cuman tentang ilmu syariat, tapi ada banyak hal lain atau peluang-peluang lain yang terbuka kalau kita bisa bahasa Arab. Nah, itu mungkin bisa dijadikan motivasi ya. Jadi bahasa Arab tidak hanya tentang agama saja, karena bahasa Arab juga bahasa internasional. Kita juga bisa memakai itu untuk apa? Untuk relasi-relasi duniawi kita. Dan bahasa Arab itu kalau kita niatkan ngomong bahasa Arab untuk ibadah ya, kita niatkan ibadah, insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita termasuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan kalau orang bisa bahasa Arab nggak ngomong bahasa Arab makruh. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa dijadikan motivasi lah. Bagaimana kenapa kita harus belajar bahasa Arab gitu. Nah, itu mungkin. Syukron. Mungkin ada satu lagi Ustadz, mungkin bisa dijawab dengan singkat Iya. saja. Uh, izin bertanya, kalau untuk anak-anak, bagaimana cara mengenalkan bahasa Arab kepada mereka dan bagaimana agar lebih mudah untuk mereka? Anak-anak ya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu eh, ya ada dua cara lah ya mungkin. Karena nyebutin dua cara. Yang pertama, orang tuanya bisa bahasa Arab. Itu salah satu eh, hal yang sangat efektif untuk membangun kecintaan anak kepada bahasa Arab. Kalau orang tuanya dua-duanya bisa bahasa Arab. Apalagi ibunya kalau bisa ya. Wah, kan karena yang banyak sama anak itu pasti nanti ibu. Saya punya teman soalnya, dia ayahnya orang Jawa Tengah, ibunya orang Sunda gitu. Dan dua-duanya itu pernah belajar di Jami'ah Imam Syafi'i. Anaknya umur 2-3 tahun itu ngomongnya bahasa Arab. Dan ketika 3-4 tahun akhirnya udah mulai ngomong bahasa Arab sama Indo. Tapi diajak ngomong Arab bisa. Dan itu salah satunya adalah itu keluarga yang membangun itu. Membangun kecintaan dengan bahasa Arab. Kalau seumpamanya ayah dan ibunya atau belum bisa bahasa Arab, mungkin bisa kita berikan insight-insight yang berhubungan dengan bahasa Arab. Kalau kita apa kita putarkan musik semuanya atau bukan musik atau video edukasi semuanya, kita kasih yang berbau-bau Arab seperti itu. Dan kita juga ceritain gimana Rasulullah dulu, dan Rasulullah itu orang Arab juga. Kita kasih cerita-cerita yang mana cerita-cerita itu bisa memotivasi dia untuk semakin cinta dengan bahasa Arab. Dengan mungkin kisah-kisah, dengan beberapa video-video juga, ya. Jadi kita bangun kultur atau bangun apa namanya, lingkungan yang mana lingkungan itu cinta dengan bahasa Arab. Nah, dan itu insya Allah bisa menjadikan motivasi anak itu juga cinta bahasa Arab. Tapi memang paling efektif setahu anak itu kalau orang tuanya bisa bahasa Arab. Karena Anda tahu sendiri, kok bisa gitu anak kecil mau bahasa Arab. Tapi ternyata ayah dan ibunya itu bisa bahasa Arab dua-duanya. Dan ibunya itu sering ngajakin ngobrol bahasa Arab. Walaupun dia kelihatannya nggak paham gitu anak kecil ya, tapi sebenarnya anak kecil tuh sangat cerdas kan. Jadi mungkin dia kelihatan nggak paham, tapi sebenarnya dia menyerap ilmu itu. Jadi salah satu ya ada beberapa keilmuan lah. Di ilmu bahasa itu ada namanya ilmu tentang penyerapan bahasa. Dan biasanya itu membahas tentang anak kecil. Bagaimana anak kecil tuh belajar bahasa. Jadi memang dicekokin aja bahasa itu. Tanpa diterjemah kadang. Cuma dikasih isyarat-isyarat aja. Nah itu dia anak kecil itu akan menyambungkan
bahasa itu, kalimat itu dengan isyarat itu. Jadi bisa kayak gitu. Dan akhirnya lambat laun dia akan bisa bahasa Arab. Nah, itu termasuk usahanya seperti itulah insya Allah. Ini gitu Ustaz. Syukron kasih Ya, Ustadz atas Wan. jawabannya. Mungkin kita cukupkan atas pertanyaan dari semua. Makasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang mungkin tadi step by step ada yang emang ingin memahami Quran, ingin memahami Turas, bisa untuk belajar pakai metode Amsilati ya teman-teman. Kebetulan di Binadars Logo juga kami buka kursus metode Amsilati, juga ada kursus bahasa Arab secara online. Mungkin teman-teman yang berminat ingin belajar Nahwu Shorof ataupun bahasa Arab. Selanjutnya sebelum kita tutup kita foto bersama dulu Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya sebentar kita foto bersama. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin Gus Roji punya gaya sendiri Ustaz. Aneh nggak punya gaya. Nggak punya. Oke. Iya, Mungkin cukup ya. kajian kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, syukron katsir kepada Gus Ahmad Roji yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa nanti menghubungi beliau lewat Instagram beliau, Ahmad_Roji. Yes, mari kita tutup uh, kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, syukran. سبحانك اللهم